Halo, selamat datang di Army Channel. Kali ini kita sedang jalan-jalan di kota Manado, tepatnya di Citraland. Yesus memberkati. Nih kami lagi foto-foto jalan-jalan mumpung sampai ke Manado. Selamat datang di Army Channel. Kali ini kami sekeluarga jalan-jalan di Bukit Kasih. Ini jagung di karung. Ini seperti ini pemandangannya. Sebelum masa cuti berakhir, mumpung bisa pulang kampung, kami sekeluarga memutuskan untuk jalan-jalan ke beberapa tempat wisata yang ada di wilayah Manado dan sekitarnya. Ini adalah perjalanan hari pertama kami, dan pada perjalanan kali ini, kami akan menuju ke tempat wisata Bukit Kasih dan lanjut ke wisata Lantai Kaca serta beberapa tempat wisata lainnya. Namun pada kesempatan ini kami mampir sebentar untuk berfoto di beberapa tempat yang ada di daerah Citraland. Ini adalah momen saat kami tiba di kompleks Citraland, dan kami pun mengabadikan beberapa momen saat kami berada di situ ketika itu. Oke, halo, selamat datang di Army Channel. Kali ini kita sedang jalan-jalan di kota Manado, tepatnya di Citraland, bersama keluarga mumpung sampai Manado. Selanjutnya dari tempat ini, kami bergeser ke salah satu tempat untuk berfoto dengan mengambil latar belakang patung Tuhan Yesus memberkati. Dari tempat ini sangat jelas terlihat patung Tuhan Yesus memberkati yang sangat indah untuk dijadikan sebagai latar belakang saat berfoto ataupun mengambil video. Oke, halo, selamat siang sahabat Army. Ini kami keluarga bersama ponakan berada di daerah Citraland. Di belakangnya ada monumen Yesus memberkati. Nih kami lagi foto-foto jalan-jalan mumpung sampai ke Manado. Ini kami lagi jalan-jalan di patung Tuhan Yesus memberkati. Di patung Tuhan Yesus Mana? memberkati itu. Oh, itu. Ini Samuel. Ini Foto adik. Ini Mami. Si Mami yang jadi bandar. Ini si Kribo. Oke, kita mau lanjut lagi. Rencana kita mau ke Bukit Kasih. Setelah beberapa saat berfoto di lokasi tersebut, kami melanjutkan perjalanan menuju ke tempat wisata Bukit Kasih yang berlokasi di Desa Kanonang 4, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa. Oke, kita lanjut dulu. Kita ke tempat wisata lain lagi untuk mengambil foto maupun video kenang-kenangan yang nanti akan dibawa pulang. Nanti kita video lagi di tempat wisata selanjutnya. Oke, kita ini dalam perjalanan menuju tempat wisata bersama keluarga Bang Army dan ponakan-ponakan. Ada yang paling nakal ini, baju merah ini besok mau ditinggal dia nih kalau. Iya, besok nak mau ikut mama kata malas. Kalau nggak mau dengar-dengar besok dia ditinggal, nggak dibawa lagi. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam 30 menit, akhirnya kami pun tiba di lokasi wisata Bukit Kasih Kanonang, Minahasa, Sulawesi Utara. Untuk diketahui, Bukit Kasih ini merupakan bukit belerang yang memang masih begitu alami. Sehingga tidak heran jika tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata yang sering dikunjungi oleh para wisatawan, baik dari wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Wisata religi di Minahasa ini dibangun pada tahun 2002 sebagai pusat keagamaan, di mana semua pemeluk agama bisa berkumpul dan beribadah di bukit tropis yang rimbun dan berkabut ini. Dinamakan Bukit Kasih karena tempat ini menimbulkan rasa keharmonisan antar umat beragama sehingga tempat ini konon dimaksudkan sebagai simbol bagi kerukunan dan kedamaian kehidupan umat beragama.
Sebab di Bukit Kasih ini, orang-orang dari berbagai agama berkumpul dan berdoa sesuai dengan kepercayaan mereka. Di Bukit Kasih ini terdapat 5 rumah ibadah yaitu Gereja Katolik, Gereja Kristen, Kuil Buddha, Masjid, dan Candi Hindu, yang berada di puncak kedua. Di puncak pertama, kita bisa melihat sebuah salib putih yang tingginya mencapai 53 meter yang bisa dilihat dari pantai Boulevard Manado. Sedangkan di pintu masuk dari Bukit Kasih Kanonang ini, ada sebuah tugu toleransi yang tingginya mencapai 22 meter. Di tugu tersebut terdapat kutipan simbol dari masing-masing agama, sehingga tugu ini dijadikan sebagai monumen untuk bisa mengingatkan kepada kita akan pentingnya hidup dalam toleransi kehidupan beragama, sehingga selalu terjaga dan terpelihara kerukunan hidup antar umat beragama. Nah, bagi Anda yang ingin melihat dan menikmati suasana Bukit Kasih Kanonang ini harus menaiki anak tangga yang cukup panjang. Di tempat ini, juga diyakini sebagai tempat asli nenek moyang suku Minahasa, Toar dan Lumimut tinggal. Itulah sekilas tentang wisata religi Bukit Kasih yang berlokasi di Desa Kanonang Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Semoga ulasan singkat tadi dapat menambah pengetahuan para sahabat yang menonton video ini. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan wisata kami di Bukit Kasih yang baru saja kita ulas tadi. Selamat datang di Army Channel. Kali ini kami sekeluarga jalan-jalan di Bukit Kasih. Nih, di sini hawanya hawa belerang. Tuh bisa kita lihat. Saat kami tiba, kami langsung disambut oleh beberapa warga setempat yang berprofesi sebagai fotografer dan menawarkan jasa untuk mengambil gambar di beberapa lokasi yang biasa digunakan sebagai spot untuk berfoto. Dan momen itu pun kami manfaatkan, terlebih anak-anak yang begitu tergiur untuk berfoto karena hampir semua warga yang berprofesi sebagai fotografer membawa burung hantu atau dalam bahasa masyarakat setempat disebut burung manguni, di mana burung tersebut memiliki makna tersendiri dan dianggap burung suci bagi masyarakat suku Minahasa. Dan hal itulah yang menjadi daya tarik tersendiri apalagi bagi anak-anak untuk berfoto. Ini adalah beberapa hasil jepretan kamera saat kami berfoto di Bukit Kasih ketika itu. Setelah selesai berfoto, kami mampir di sebuah pondok yang ada di lokasi tersebut untuk beristirahat sejenak sebelum berkeliling melihat suasana di lokasi wisata. Pada kesempatan itu, kami sempat membeli beberapa souvenir sebagai kenang-kenangan yang nantinya akan dibawa pulang ke Kalimantan. Sembari istri dan anak-anak bersantai sejenak, saya mencoba untuk berkeliling mengambil gambar di beberapa lokasi seperti yang ditunjukkan pada video ini. Ya, ini adalah suasana kawah belerang nih. Ini air yang ngalir ini air panas semua ini. Ini cuacanya mendung. Namun belum sempat jauh berkeliling, cuaca di sekitar berubah menjadi mendung dan tidak lama, hujan pun turun. Sembari menunggu hujan reda, saya pun kembali ke pondok yang tadi dan hanya bisa mengambil beberapa video dari situ. Ini suasana di Bukit Kasih ini hujan, jadi uap belerangnya nih panas nih. Suasana di sekitar kawah belerang yang tadinya cerah, kini diselimuti kabut sehingga menghalangi keindahan pemandangan yang ada. Sekarang kita sudah berada di kawah. Lokasinya di Bukit Kasih ini agak berkabut karena uap dari air belerang. Nih, habis hujan. Kalau tadi sangat jelas. Nanti coba kita lihat ya. Nih.
Setelah hujan reda, saya pun kembali mencoba untuk berkeliling menuju ke suatu tempat untuk mengambil gambar di sana. Namun harus sedikit berhati-hati karena ada beberapa tempat yang dilewati yang sudah cukup parah kerusakannya. Sebab jika kita sampai jatuh atau terperosok, maka akan sangat fatal akibatnya. Mungkin hal ini disebabkan oleh hawa panas belerang sehingga bangunan yang dibuat pun cepat rapuh dan hancur. Ini bau belerang ini sangat terasa. Ya, kita nyebrang. Nih, air panas semua ini. Nah. Di sini juga kita bisa menemukan banyak warung yang menjual beberapa jenis makan dan minuman serta jenis jajanan lainnya. Jadi bagi sahabat yang ingin berkunjung ke sini tidak usah khawatir jika tidak sempat membawa bekal makanan atau minuman. Selain itu di sini juga tersedia refleksi air panas bagi para wisatawan yang mungkin merasa lelah setelah menaiki tangga yang cukup panjang untuk berkeliling di lokasi wisata Bukit Kasih. Kita lihat ibu-ibu mau lemus jagung. Salah satu hal yang unik di sini yakni kita bisa menjumpai para penjual jagung rebus di mana jagung tersebut direbus dengan cara dimasukkan ke dalam karung dan langsung diceburkan ke dalam air panas yang menyembur dari dalam tanah. Dan hal itu yang saya nantikan dari tadi. Ah, ini jagung di karung. Ah. Itu berapa lama dia, Bu? Oh, 30 menit. Ini mendidih air belerang ya. Jadi 30 menit ini jagung langsung dimasukkan di karung. Tunggu 30 menit masak. Pada kesempatan itu saya beruntung karena akhirnya bisa melihat proses merebus jagung di lokasi Bukit Kasih ini. Sambil menunggu jagung yang baru saja direbus itu matang, saya pun lanjut berkeliling lagi. Nah, ini dia tangga nih sampai ke atas. Nih. Nah, ini dia tangganya, tapi kita tidak usah naik karena hujan. Nah, sampai ke atas dia. Nah. Karena kondisi cuaca saat itu akhirnya kami putuskan untuk tidak naik ke puncak Bukit Kasih, walaupun sangat disayangkan karena artinya belum lengkap petualangan kami di Bukit Kasih. Akhirnya saya hanya bisa mengambil gambar di sekitar kawah air panas saja. Oke, jadi seperti inilah pemandangan di Bukit Kasih. Ini khasnya nih. Belerang. Ini air belerang ini panas. Ini banyak selang nih. Kita jalan-jalan mumpung sampai ke Manado ya, kita sempatkan waktu untuk mampir ke sini. Ini uap belerangnya nih sangat terasa di sini. Itu sana tuh mendidih airnya tuh. Udah mulai hilang nih asapnya. Dan benar saja, baru beberapa saat mengambil gambar, tiba-tiba cuaca kembali mendung dan gerimis, sehingga akhirnya saya putuskan untuk kembali lagi ke pondok tempat kami bersantai tadi. Oke, ini kami di santai sebentar karena hujan.
Sembari menunggu hujan reda, momen tersebut kami manfaatkan untuk berbincang-bincang bersama masyarakat setempat, terlebih istri dan anak saya, yang begitu cepat akrab meski baru kenal. Main apa dengan kakak? Dan sambil nonton. Siapa nama kakak yang pakai masker hijau tuh? Kak Intan sama Kak Evelyn. Oh, Kak Intan sama Kak Evelyn. Udah kenal ya? Nah, Setelah menunggu beberapa saat namun hujan tak kunjung reda, justru sebaliknya semakin deras, dan hari pun semakin mendekati sore. Akhirnya kami putuskan untuk meninggalkan Bukit Kasih dan melanjutkan perjalanan ke tempat wisata selanjutnya yaitu wisata Lantai Kaca dan berharap dalam perjalanan kami nanti, hujan pun reda sehingga kami bisa melanjutkan kegiatan wisata kami. Beruntung setelah beberapa saat meninggalkan lokasi wisata Bukit Kasih menuju ke lokasi wisata Lantai Kaca, hujan pun reda. Dan ini adalah perjalanan kami menuju ke lokasi wisata Lantai Kaca tersebut. Jarak dari Bukit Kasih menuju wisata Lantai Kaca kurang lebih sekitar 12 km dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Wisata Lantai Kaca sendiri terletak di puncak Desa Noongan Kecamatan Langoan Kabupaten Minahasa, tepatnya di perbatasan Kabupaten Minahasa dan Minahasa Utara. Cukup mudah menemukan destinasi wisata Lantai Kaca ini, karena berada tepat di depan gerbang masuk Kabupaten Minahasa Utara. Setelah beberapa saat menempuh perjalanan, akhirnya kami pun tiba di lokasi wisata Lantai Kaca. Udah motor? Oh sudah? Siapa? Aku foto juga tepi jalan ini ya. Di tepi jalan tapi kan udah dapat kabupatennya itu kan, Dek. Ya, Dek. Setelah membayar karcis seharga Rp15.000 per orang, kami pun segera bergegas menaiki tangga untuk bisa sampai ke puncak bangunan Lantai Kaca ini. Oke, kita lagi jalan-jalan ke wisata Lantai Kaca di daerah Minahasa. Nih, fondasinya ini. Ini seperti apa? Saat tiba di puncak, terdapat balkon panjang dengan berlantaikan kaca dan di tepian lantai terdapat pagar besi sebagai pengaman. Oke, kita sekarang sedang berada di wisata Lantai Kaca nih, seperti ini pemandangannya. dilarang merokok tuh, Pak. Ya, dilarang merokok. Di sini ini cukup tinggi ini kawan. Nah, ini dia. Kalau kita tengok ketinggiannya, bergetar lutut nih berdiri di sini. Seperti destinasi wisata sejenisnya, Lantai Kaca ini dibangun di puncak bukit dan dari atas kita bisa memandang langsung hamparan hutan, perbukitan dan pemukiman desa Noongan serta dari kejauhan masih terlihat pemandangan Danau Tondano. Jadi memang lumayan, ini bukan lumayan lagi, ini sangat tinggi nih. Menikmati pemandangan alam itu makin lengkap dengan atraksi memacu adrenalin kala berdiri di atas balkon panjang dengan berlantaikan kaca. Jangan nengok ke bawah, kalau nengok ke bawah tuh langsung lemah lutut itu. Karena bangunan dibangun di atas bukit, maka di bawah kaki akan disuguhkan penampakan kurang lebih setinggi kira-kira 50 meter. Wajar di awal kita akan sedikit gugup menjejakkan kaki, namun seiring waktu kekhawatiran bakal mereda, dan kita tidak perlu khawatir karena konstruksi kaca tersebut cukup aman. Untuk menjejakkan kaki di lantai kaca ini, kita harus melepas alas kaki. Meski awalnya lutut rasanya bergetar saat berdiri di atas lantai kaca. Hal ini disebabkan selain karena kita berada di ketinggian, juga karena lantainya dari kaca sehingga dasar lereng bukit tempat bangunan itu berdiri sangat tampak jelas, dan hal itu yang memang membuat rasa takut itu semakin menjadi karena sempat terfikir rasa takut akan kaca yang diinjak tersebut pecah. Namun beberapa saat setelah berada di atas lantai kaca tersebut, rasa takut itu pun hilang dan kami pun menikmatinya.
ngeplok sendiri namanya. Waktu yang ada pun kami manfaatkan Sini, untuk orang mengabadikan musuh aja momen bawa tersebut lagi dengan video berfoto dan merekam beberapa video. Oke, kita lagi di wisata apa? Lantai kaca kah rumah Iya, kaca? rumah kaca. Nah, lantai kaca. Ada lantai kaca. Ini di ketinggian. Cantik emang. Nah, ini. Nah, ya. Jadi kita dari Bukit Kasih lanjut ke tempat ini mumpung kita sampai ke Manado. Jadi kita sempatkan waktu untuk jalan-jalan dulu. Sembari istri dan anak-anak sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, saya mencoba untuk mengambil video dengan berjalan dari sudut satu ke sudut yang lainnya agar siapa saja yang menonton video ini dapat menikmati seperti apa suasana di tempat wisata lantai kaca ini. Jalan sampai sana. Apa? Ini bayi-bayi mau puasa ya? You know. Oke. Nah, ini dari posisi sebelahnya lagi. Nih ya. Tinggiannya. Ini pemandangannya kawan. Nah, mantap jiwa. Kali yang aman nih. Karena ayo. Aku nengok mereka fotonya di sini. Sebelum kembali dari tempat wisata lantai kaca tersebut, kami pun sempatkan untuk berfoto bersama satu keluarga. Setelah selesai berfoto, kami pun segera bergegas untuk kembali ke Manado lagi, karena waktu sudah semakin sore. Oke, kita sudah selesai. Kita mau pulang dulu, lanjutkan perjalanan kembali ke Manado. Sampai di sini dulu video jalan-jalannya. Sampai jumpa di episode jalan-jalan ke tempat wisata di hari kedua yang akan kami upload di kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan upload video terbaru kami, dan bagikan video ini kepada rekan dan sahabat untuk saling berbagi pengalaman, khusus bagi saudara yang senang berkeliling ke tempat wisata sehingga video ini bisa menjadi referensi destinasi wisata para sahabat.